Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-qadhiyah bi'tibaril maudhu', pembagian qadhiyah berdasarkan maudhu'nya. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa al-qadhiyah bi'tibaril maudhu' secara terperinci itu terbagi menjadi 4. Sementara secara umum terbagi menjadi 3. Kita ulangi yang secara umum terlebih dahulu. Al-qadhiyah bi'tibaril maudhu' terbagi menjadi 3 secara umum. Pertama disebut dengan makhsusah, yaitu apabila maudhu'nya berupa juz'i. Yang kedua disebut dengan musawwarah atau mahsurah, yaitu apabila maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor. Nah, yang ketiga disebut dengan muhmalah, yaitu apabila maudhu'nya berupa kulli tanpa disertai dengan kuantor. Kemudian kalau secara terperinci ini terbagi 4. Pertama disebut dengan makhsusah atau syakhsiyah, yaitu apabila maudhu'nya berupa juz'i. Yang kedua berupa kulliyah, universal, yaitu apabila maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor kulli atau sur kulli. Dan yang ketiga disebut dengan juz'iyah, yaitu apabila maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor juz'i atau sur juz'i. Yang keempat muhmalah, yaitu apabila maudhu'nya berupa kulli tanpa disertai dengan kuantor, baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i, yaitu sur kulli maupun sur juz'i. Nah, sekarang akan fokus membahas tentang mahsurah atau musawwarah, yaitu qadhiyah yang maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor, baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i. Wa illam yakun, dan apabila tidak ada maudhu'uha apa subjeknya qadhiyah, ai maudhu'ul qadhiyati subjeknya qadhiyah proposisi, syakhson ialah individu muayyanan yang tertentu, juz'iyan yang partikular, bal melainkan yakunu ada apa maudhu'uha ghairu muayyanin ialah tidak tertentu, kulliyan universal. Artinya maudhu'nya berupa kulli gitu ya. Fa in buyina, maka apabila dijelaskan fiha di dalam qadhiyah kamiyatu afradil maudhu'i, apa kuantitas individu-individu subjeknya, minal kulliyati dari universal wal juz'iyati dan partikular, fal qadhiyatu maka adapun proposisi mahsuratun ialah determinatif, wa musawwaratun dan musawwarah. Musawwarah itu artinya disertai dengan kuantor. Nah, apabila maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor, baik kuantornya adalah kuantor kulli maupun kuantor juz'i, maka disebut dengan qadhiyah mahsurah atau qadhiyah musawwarah.
Sekarang, kenapa disebut dengan mahsurah? Amma kaunuha dan adapun adanya mahsurah, mahsuratan ialah mahsurah disebut dengan mahsurah, fali hasri afradi maudhu'iha, maka ialah karena terbatasnya individu-individu subjeknya qadhiyah atau mahsurah. Fali hasri afradi maudhu'iha, maka ialah karena terbatasnya individu-individu subjeknya mahsurah. Kenapa qadhiyah mahsurah disebut dengan mahsurah? Karena individu yang dicakup oleh subjeknya ini terbatas atau dibatasi dengan kuantor. Wa ma kaunuha dan adapun adanya mahsurah musawaratan ialah musawarat disertai dengan kuantor falistimaliha, maka karena mencakupnya mahsurah ala suri atas kuantor alladzi yang adapun alladzi al-lafzu ialah lafad ad-dalu yang menunjukkan ala kamiyati afrodil maudhu'i atas kuantitas individu-individu subjek, hasiron membatasi laha terhadap afrodil maudhu', wa muhiton dan meliputi biha dengan afradil maudhu'. Jadi apa itu sur? Kuantor itu. Kuantor itu adalah al-lafzu ad-dallu ala kamiyati afradil maudhu' hasiron laha wa muhiton biha. Lafaz yang menunjukkan kuantitas dari individu-individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Itu yang disebut dengan kuantor. Wasuru dan adapun sur, kata sur makhudun ialah diambil min suri baladi dari pagar negara atau pagar desa. Ya. Biasanya kan dulu itu kan kalau sebuah negara atau sebuah perkampungan itu kan ada pembatasnya, disebut batas ya, dikelilingi dengan pembatas. Nah itu disebut dengan sur. Fakama maka sebagaimana annahu sesungguhnya surul balad suruh ialah membatasi apa surul balad al balada pada negara atau pada desa, kadzalika begitu juga kadzalika ialah seperti itu juga sur ya ma adapun sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma ala kamiyati afradil maudhu'i atas kuantitas ala kamiyatil afradi atas kuantitas individu-individu, suruh membatasi apa ma afradal maudhu'i terhadap individu-individu subjek. Kenapa kuantor yang ada di dalam qadhiyah itu disebut dengan sur? Ya, karena berfungsi membatasi afrad individu yang dicakup oleh maudhu'nya. Itu ya. Sebagaimana pagar sebuah negara atau benteng sebuah negara itu membatasi negara yang ada di dalamnya, membatasi negara sehingga tidak tidak bebas ya gitu ya. Itu yang disebut dengan surul balad. Jadi benteng. Wahadihil mahsuratu dan adapun determinatif ini, proposisi determinatif ini, imma ada kalanya ayyuh kama ialah dihukumi fiha di dalam hadhil mahsurah ala kullil afradi apa atas semua individu subjek atau individu maudhu' au ala ba'dihha atau atas sebagian afrad wa ala takdiraini dan atas dua asumsi fal hukmu maka adapun penghukuman imma bil ijabi ada kalanya ialah dengan ijab afirmatif au bisalbi atau dengan as-salab yaitu negatif menegasikan. Fa in kana maka apabila ada apa al hukmu al awwalah ialah yang pertama yaitu ijab, fal qadiyatu maka adapun proposisi kulliyatun ialah universal musawaratun determinatif mujabatun afirmatif disebut dengan kulliyah musawarah mujabah. Kakolina seperti perkataan kita kullu insanin katibun, adapun semua insan manusia katibun ialah penulis. Di sini adalah qadiyah. Kullu insanin katib ini adalah qadiyah karena tersusun dari maudhu dan mahmul. Kemudian ini disebut dengan kulliyah. Kenapa kulliyah? Pertama, ini karena
maudhu'nya berupa insan. Insan ini kulli. Dan sekaligus disertai dengan sur kulli, yaitu kullun. Ya, kulliyah musawwarah jadinya ya. Disebut dengan kulliyah musawwarah. Kenapa? Karena maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor kullun atau kuantor kulli, yaitu yang berupa lafadz kullun. Kullun ini merupakan sur kulli. Mujabatun disebut dengan mujabah. Kenapa disebut dengan mujabah? Karena di sini subutul katib penghukumannya adalah menetapkan katib kepada seluruh afrod yang dicakup oleh insan. Menetapkan katib kepada seluruh afrod yang dicakup oleh insan. Nah, ini ya. Jadi kullu insanin katibun ini disebut dengan kulliyatun musawaratun mujabah. Au salibatun atau disebut dengan salibah, yaitu kulliyatun musawaratun salibah. Maksudnya demikian ya. Kakolina seperti perkataan kita la syai'a minal insani, tak satu pun minal insani dari insan manusia bikatibin seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini adalah kulli. Kulli ini. Karena mencakup kepada banyak individu. Kemudian insan ini disertai dengan kuantor. Kuantor kulli, yaitu la syai'ah. Sekaligus la syai'ah ini merupakan adatus salab, yaitu perangkat untuk menafikan hukum yang ada di dalam qadhiyah ini. Nah, karena itu ini disebut dengan kulliyah musawwaratun salibah. Disebut dengan kulliyah musawwarah karena maudhu'nya berupa kulli dan disertai dengan kuantor kulli atau sur kulli. Kenapa disebut dengan salibah? Karena di sini menafikan atau menegaskan pemberlakuan katib kepada seluruh individu yang dicakup oleh insan. Wasuru dan adapun kuantor fil mujabatil kulliyati di dalam afirmatif universal nahu kullun ialah seperti kullun. Jadi kullun ini termasuk sur mujabah kulliyah. Wa fi salibati dan di dalam salibah maksudnya salibah kulliyah nahu la syai'ah. Contohnya la syai'ah, tak satu pun. Wala wahidah, tak seorang pun. Kama karena sebagaimana telah menyebutkan kami. Jadi sur kulli fil mujabatil kulliyah contohnya adalah kullun. Sur kulli di dalam mujabah salibah contohnya adalah la syai'ah dan la wahidah. Wa ingkana dan apabila ada apa al hukmu asaniyah yang kedua, apa hukum yang kedua? Bisalbi. Nah ini. Ai ingkanal hukmu. Ini hukum yang kedua ini apa ini? Ya, bisalbi. Wa ingkana saniyah dan apabila ada apa al hukmu asaniyah ialah yang kedua, ai ingkanal hukmu apabila ada al hukmu apa penghukuman fil qadhiyati di dalam proposisi ala ba'dil afradi ialah atas sebagian afrod. Bentar, ini kurang pas. Oh ini ya. Yang dimaksud dengan al-awwal yang pertama adalah al-hukmu ala kullil afrod. Dan bil ijab. Ini dicakup semua ini. Al-hukmu ala kullil afrod ini. Ini barusan fa'inkan al-awwala, maka apabila ada apa al-hukmu al-awwala yang pertama, yang dimaksud al-awwal adalah al-hukmu ala kullil afrod. Nah ini ya. Wa ingkana saniyah dan apabila ada apa al-hukmu saniyah ialah yang kedua. Apa yang kedua? Ala ba'dil afrad. Ini maksudnya ya. Awal dan sani. Biar tidak bingung. Ai ingkana apabila ada al-hukmu apa penghukuman fil qadhiyati di dalam proposisi ala ba'dil afradi atas sebagian individu fal qadhiyatu maka adapun qadhiyah proposisi juz'iyatun ialah partikular musawaratun musawarah determinatif mujabatun afirmatif kaqaulina seperti perkataan kita ba'dul insani katibun adapun sebagian manusia katibun ialah penulis.
Di sini yang menjadi maudhu adalah al-insan. Insan ini kulli. Nah, al-insan ini didahului dengan kuantor juz'i yaitu ba'du. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah juz'iyah musyawarah. Kemudian ini mujabah. Kenapa mujabah? Karena penghukumannya di sini adalah menetapkan katib kepada sebagian individu yang dicakup oleh insan. Au salibatun ai juz'iyatun musyawaratun salibah. Kaqaulina seperti contoh seperti perkataan kita ba'dul insani laisa bikatib. Adapun sebagian manusia laisa ialah tidak ada apa ba'dul insan bikatib seorang penulis. Di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Insan ini kulli. Kemudian insan ini disertai dengan sur juz'i, kuantor juz'i yaitu ba'du. Karena itu ini disebut dengan juz'iyah musyawarah atau juz'iyah mahsurah. Kemudian ini disebut dengan salibah. Kenapa salibah? Karena penghukuman yang ada di dalam qadhiyah ini adalah menegaskan, menafikan pemberlakuan katib kepada sebagian individu yang dicakup oleh insan. Adatus salbinya adalah laisa. Ini, karena itu ini disebut dengan qadhiyah juz'iyah musyawarah salibah. Wasuru dan adapun kuantor fil qadhiyatil juz'iyatil mujabati di dalam proposisi partikular afirmatif nahu ba'din ialah seperti ba'din wa wahidin dan wahid fakot saja. Nah, wahid fakot. Ba'dul insani misalkan. Ai wahidun minal insani misalkan ya. Wahidun minal insani katib. Nah, ini contohnya kalau yang wahid. Wa fil juz'iyyati salibati dan di dalam qadhiyah juz'iyah salibah nahu laisa kullu tak semua, wa laisa ba'du tidak sebagian, wa ba'du laisa dan sebagian tidak. Misalnya ba'dul insani laisa bikatib. Nah, ini contohnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sur juz'i ya. Juz'i baik yang mujabah maupun salibah. Ini adalah penjelasan terkait qadhiyah kulliyah dan qadhiyah juz'iyah. Baik qadhiyah kulliyah mujabah maupun yang salibah. Baik yang qadhiyah juz'iyah mujabah dan salibah. Jadi ini sudah dijelaskan semuanya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.